Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam budaya untuk para jim, untuk para penggiat budaya, pecinta budaya Tosan Aji senusantara. Rahayu. Rahayu. Apa kabar, Gus? Alhamdulillah kita masih dipersatukan dalam rangkum budaya Tosan Aji. Nah, ini sudah ada di depan saya sebilah pusaka yang tampak begitu ngejreng. Kayaknya ini ladrang, tapi bentuknya berbeda dengan ladrang-ladrang yang ada. Ya, berbeda dengan umumnya. Seperti yang di belakang saya ini ada ladrang. Mungkin bisa dijelaskan dulu, mungkin sebagai bagian dari pengetahuan bagi para jim yang masih baru-baru kayak saya, ini bentuk mana dan bagaimana pula kok bisa berbeda? Apakah ini menunjukkan ciri khas daerah atau gimana? Ya, sebelumnya saya minta maaf dulu karena saya jujur saya tidak terlalu ahli dalam bidang perkayuan dan perwarangkaan. dan termasuk karena gini, warangka dan sandangannya semua pendok dan sebagainya itu dari setiap gaya itu juga punya filosofi juga. Akan tetapi disitulah termasuk masih kekurangan saya yang masih harus banyak belajar nanti dengan para senior. Tapi setahu saya gitu ya, mungkin ya ini tadi sepertinya dengan bilang warangka ladrang, dan ini kayaknya mirip-mirip Jawa Timuran begini. Ini apa ya istilahnya? Sebagai perbandingan, sebagai perbandingan. Kan berbeda kan, sama ladrang tapi ada unsur pembeda. Betul. Kayak di sini ya, posisi ini kan di sini. Kayak Sumenep kan. Ya. Ini kayak model kapalnya gampangannya agak ada unsur pembeda. Ini apa ya istilahnya, ada yang menyebut berangah. Berangah Kartosuran. Gitu. Karena memang ini kerisnya dari Kartosuro. Oh, ini tangguh Kartosuro apa berasal dari orang Kartosuro? Ya, termasuk berasal dari orang lingkungan Kartosuro, dan memang ini seperti insya Allah bertangguh Kartosuran ya. Artinya dimungkinkan pembuatannya di masa kerajaan Kartosuro atau penerus dari Mataram Islam ya. Betul. Bisa dijelaskan walaupun mungkin sebagian dari para jim sudah tahu, wah itu dapurnya ini ya. Tapi kan ada juga yang masih mualaf kayak saya. Betul. Baik, saya akan mencoba menangguh. Maka tolong ya dibenarkan, atau kalau misalkan ada salah-salah, karena nangguh itu tak sengguh. Sama-sama belajar. Saya perkirakan kalau lihat dari gandiknya ya, polos, lugas. Nah, lalu kemudian di sini ada tikel alis. Nah, itu biasanya apa? Jalak. Identik dengan jalak, tilam kan ya. Gitu ya. Nah, tapi ini ada sogokan satu di depan. Maaf bukan, iya sogokan di tengah satu, tapi pendek, nggak sampai atas. Mungkin pemirsa biar tahu ini sogokan ya. Ya ini sama aja di sini ya, sogokan tengah ini ya. Tapi pendek nggak sampai atas. Sogokan satu di depan, pendek nggak sampai atas. Lalu kemudian ada ini namanya pecetan. Nah, ada pecetan. Pecetan apa pecetan? Pecetan. Ada pecetan. Ini dipecet. Nah, dipijit. Ada semacam kayak gestur, tekstur rancang bangun yang seperti dipijit. Nah, itu namanya pecetan. Lalu kemudian di sini tetap ada serawean ya. Dan tanpa gereneng kelihatan. Ya, kalau saya sih lebih ke arah jalak nyucup madu. Jalak nyucup madu. Ya, kalau saya sih yes. Berarti jalak itu banyak ya? Iya, jalak banyak. Ada jalak dinding, ada jalak ngore, ada jalak tilam sari, itu banyak lah yang jalak sangu tumpeng. Jalak sangu tumpeng. Ini adalah jalak nyucup madu. Ya, jalak nyucup. Filosofinya apa, Ki? Filosofinya ya Masya Allah. Bersama suara burung. Karena ada temennya, energi temennya.
Jala itu burung. Iya. Kan itu burung yang terkenal pandai, termasuk punya kecerdasan di antara burung-burung itu, karena jala itu hampir mirip beo. Dia kalau dididik, kalau diajarin juga bisa menirukan suara kita, bahkan ucapan. Nah, itu jala. Karena termasuk mempunyai tingkat kecerdasan yang luar biasa. Mudah akrab dengan siapapun, mudah berinteraksi dengan siapapun, tidak mudah stres. Itu burung jala. Dan dia, kalau burung jala itu kita pasang di misalkan di teras gitu, dia bisa menjadi satpam. Oh iya. Itulah maksudnya, kalau ada orang itu dia akrab, familiar, jadi bunyi, sehingga kita bisa tahu, oh ada tamu. Kan gitu. Itu kalau burung ya. Nah, artinya burung jala itu burungnya cantik, banyak orang suka, ocehannya kicaunya itu menarik, dan dia tidak mudah stres dan mudah berinteraksi. Maka banyak orang melihara jalak itu dari kecil terus diliarkan. Dia bisa lulut, dia bisa manut dan sebagainya tadi. Itu basic karakter jalak. Dia memang mudah akrab, karena kalau di sawah-sawah jalak itu bisa bersahabat dengan sapi, bisa bersahabat dengan kerbau. Itu tidak milik-milik kawan ya? Tidak milik-milik kawan dan gender, kecuali ular mungkin. Itu jalak ya. Jadi karakter jalak pada burung apa kaitannya dengan karakter jalak pada pusaka? Jadilah seperti jalak. Jalak itu selalu ceria dalam menghadapi hidup, berkicau terus, bersenandung dengan baik, dan beradaptasi dengan siapapun ya, lingkungan, dengan siapapun dengan baik. Sosialisasinya top. Marco top. Kalau nyucup madunya itu jalak ya. Iya. Dan tadi sudah mungkin diberi isyarah sama perkutut gitu. Ono koncoku. Nyucup madu jadi ibarat jalak yang kemudian mencari makanan madu. Madu itu adalah saritar bunga, kan itu ya, yang itu madu itu saritar ya, sari bunga atau tar ya. Sari bunga, dan notabene itu adalah rizki dari Allah yang memang bersih, yang memang halalan thayyiban, dan bisa buat obat. Maka harapannya adalah jadilah seperti jalak yang bisa berinteraksi sosial dengan baik, menjaga interaksi dengan baik, sosial dengan baik, jangan pernah sikut-sikutan merugikan, karena sang jalak dalam mencari makan pilih-pilih selalu yang halal. Kalaupun ngambil dari orang, kalaupun ngambil dari binatang lain yang diambil makanannya tidak merasa rugi, bahkan diuntungkan, karena dia nemplok di punggungnya maheso, kerbau atau sapi, diambil tumone. Nah, luar biasa. Dan seperti manusia, justru malah sikut-sikutan. Di depan ngomongnya enak, di belakang menikam. Maling teriak maling, sembunyi balik dinding. Pengecut lari terkencing-kencing. Oke, kalau sedikit lagi kita bahas terkait dengan pamor. Iya. Nyucup madu tadi mencari yang halal. Iya. Dan menyehatkan. Lalu kemudian pamornya ini sepertinya kalau saya sih lebih pada, mungkin nanti bisa di zoom ya, agak di zoom. Kayaknya sih ngulit semongko. Saya nggak berani meneruskan. Sumonggo. Ya, ngulit semongko. Tentang apa ngulit semongko? Pada kulitnya semongko. Iya, pada edisi yang lalu telah pernah kita bahas. Betul. Ya. Mungkin yang penasaran bisa diulik lagi falsafah atau makna filosofi dari pamor ngulit semongko. Pada intinya bahwa pusaka ini mengajarkan kita agar menjadi manusia yang baik gitu ya. Sukses itu tidak harus menang tanpa ngasorake. Sukses itu tidak harus menginjak teman atau ya rival kita.
tidak harus menyingkirkan. Kan gitu ya, keren ya. Kan gitu. Bahkan harus menyehatkan. Tidak harus nyucuk menikam madu dari belakang, harus nyucuk madu, saling mencari yang baik, kalau bisa diindum tadi, dan saling memberikan pengaruh yang positif. Oke, saya masukkan lagi. Baik, jala nyucup madu adalah Jimat leluhur. Jimat leluhur, Cermin jati diri bangsa. jimat leluhur, Top markotop. amazing.